Oke, selamat datang lagi di sesi bedah mendalam kita. Ya, selamat bergabung. Hari ini sumber kita tuh ringkas, tapi wah idenya kuat banget. Sebuah ringkasan renungan pagi. Fokusnya ke satu ayat kunci ya. Betul. Dan misi kita di sini mau coba membedah inti dari konsep melayani seperti Kristus versi sumber ini. Menarik. Ide utamanya itu gimana ya? Kayak panggilan buat kita ngubah pola hidup. Fokusnya jadi melayani. Bukan sekedar tambahan aktivitas baik gitu ya. Nah, itu dia. Bukan cuma nambahin kegiatan, tapi bener-bener kayak membalik logika dasar kita. Dari yang biasanya pengen dilayani, jadi proaktif cari cara melayani. Oke. Fondasinya kuat banget. Diambil dari ayat kunci yang dikutip sumber kita, Markus 10 ayat 45. Yang bunyinya, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Persis. Dan sumber ini bilang, ayat itu kayak riset total paradigma kita gitu. Riset paradigma ya. Iya, logikanya kan gini. Kalau panutannya aja, Kristus datang buat melayani, bukan minta dilayani. Nah, standar buat pengikutnya jadi ya berubah drastis dong. Masuk akal. Jadi bukan lagi soal nunggu kesempatan dilayani, tapi justru kita yang aktif cari celah. Di mana nih kita bisa melayani orang lain? Jadi semacam pergeseran fokus gitu ya, seperti kata sumbernya. Betul. Sumber menggambarkannya gitu. Dari radar internal yang biasanya nanya, untungnya buat saya apa atau saya dapat apa nih? Jadi radar yang nyari, oke, di situasi ini kebutuhan siapa yang bisa saya penuhi? Wow, oke. Penggambaran riset paradigma sama pergeseran radar itu kena banget ya. Iya kan? Berarti ini jauh lebih dalam dari sekedar ya berbuat baik sesekali gitu ya. Jauh. Ini nyentuh ke motivasi kita yang paling dasar. Sumber ini kayaknya nekenin banget soal perubahan pola pikir yang fundamental, bener nggak? Iya, betul sekali. Dan kalau nggak salah ingat nih, sumber kita nunjuk ke satu akar penting dari pelayanan model begini. Kerendahan hati. Nah, itu dia. Tapi rendah hati di sini kayaknya bukan cuma soal sikap pasif atau ngerasa kecil aja kan ya. Ada makna lebih aktifnya gitu. Anda nangkep poin kuncinya. Sumber ini memang ngupas kerendahan hati itu bukan sekedar merasa inferior, tapi lebih kayak kombinasi antara dua hal. Kepekaan sama tindakan. Kepekaan dan tindakan, gimana tuh maksudnya? Kepekaan buat bener-bener melihat kebutuhan orang lain. Seringnya kebutuhannya nggak diucapin atau yang dianggap remeh sama orang sekitar. Oke, melihat yang nggak kelihatan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus diikuti sama keberanian atau kemauan buat bertindak, buat memenuhi kebutuhan itu. Oke, jadi nggak cuma lihat tapi juga gerak. Betul. Dan yang paling ditekankan, sumber ini ciri khasnya itu. Semua tindakan pelayanan ini dilakuin murni. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Iya. Nggak ada agenda tersembunyi, nggak ngarep balesan, pujian, atau keuntungan pribadi apapun. Benar-benar gerak karena lihat ada kebutuhan aja. Ini benar-benar menantang cara kita biasa berinteraksi ya. Yang seringkali kan transaksional banget ya. Iya, betul. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari sumber ringkas ini. Intinya adalah sebuah ajakan buat kita secara sadar ngambil gaya hidup yang fokusnya melayani, niru Kristus langsung. Dimulai dari riset fokus internal tadi ya? Iya, dimulai dari situ. Dan akarnya harus kuat di kerendahan hati yang tulus, yang peka melihat dan berani bertindak tanpa hitung-hitungan. Setuju. Nah, ini kan langsung relevan banget ya buat Anda yang lagi dengerin. Kenapa menurut Anda di tengah dunia yang serba cepat, yang sering ngukur segalanya dari untung rugi, konsep pelayanan tanpa pamrih kayak gini malah jadi makin penting? Pertanyaan bagus. Dan kalau kita sambungin lagi ke ide besarnya, sumber ini kan nekenin lagi prinsip fundamental. Pelayanan yang otentik itu ya dimulai dari kemampuan kita lihat keluar dari diri sendiri. Melampaui ego gitu ya? Iya, dan bertindak tanpa kalkulasi untung rugi pribadi. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Ini idenya muncul dari prinsip di sumber ini. Oke, apa tuh? Gini, kalau pelayanan sejati itu dimulai dari peka lihat kebutuhan dan bertindak tanpa pamrih, coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir. Mikir apa nih? Kebutuhan kecil, apa yang mungkin selama ini kelewat atau Anda anggap sepele di sekitar Anda. Bisa di rumah, di kantor, di komunitas. Kebutuhan yang sebenarnya bisa Anda penuhi hari ini juga. Murni karena Anda lihat ada kebutuhan itu, tanpa ngarep balasan apa-apa. Kebutuhan kecil apa ya itu?